Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andria Luhur Prakoso, dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan perkuliahan pada mata kuliah Hukum Perdata dengan pembahasan perikatan yang lahir karena perjanjian. Mata kuliah Hukum Perdata adalah mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini dibebani capaian pembelajaran prodi yang pertama terkait dengan sikap, yaitu berkarakter Pancasila dan bersikap fastabiqul khairat sesuai dengan nilai-nilai keislaman menuju pribadi yang ihsan. Kemudian keterampilan umum yaitu mampu berpikir, mengkaji dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengambil keputusan dalam menghasilkan solusi dan atau gagasan di bidang ilmu hukum. Kemudian keterampilan khusus yaitu memiliki kemampuan menalar di bidang hukum dan kesadaran yang tinggi terhadap etika profesi sesuai dengan nilai keislaman. Kemudian penguasaan pengetahuan yaitu menguasai secara sistematik, metodik, dan rasional atas asas-asas, kaidah-kaidah, dan atau aturan-aturan hukum baik pada tingkat lokal, nasional, internasional, dan pada hukum Islam. Mata kuliah ini membahas mengenai 3 hal pokok. Yang pertama, hukum tentang orang, kemudian yang kedua, hukum tentang benda, dan yang ketiga, hukum perikatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah hukum perdata terdiri dari 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis subjek hukum serta aspek-aspek hukum keluarga berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menjelaskan tentang benda serta hak-hak kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi perikatan baik yang lahir karena perjanjian maupun yang lahir karena undang-undang, serta ketentuan-ketentuan pokoknya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan norma positif yang berlaku. Pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah ini diselenggarakan secara hybrid, yaitu perkuliahan secara tatap muka di kelas dan perkuliahan online melalui Zoom meeting atau platform digital yang lain. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan antara lain ceramah interaktif, kemudian diskusi kelompok, dan studi kasus. Sistem penilaian yang saya gunakan yang pertama dengan teknik observasi, yaitu penilaian kehadiran dan keaktifan di kelas, kemudian dengan unjuk kerja melalui penugasan secara individu dan kelompok, kemudian tes lisan yaitu melalui presentasi dan tanya jawab di kelas, serta tes tertulis melalui ujian tertulis pada saat UTS maupun UAS. Kemudian buku referensi yang kami gunakan antara lain buku-buku karangan Profesor Subekti, Profesor Sutikno Mertokusumo, Profesor Ridwan Khairandi, serta beberapa jurnal penelitian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, selamat menyaksikan video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Hukum Perdata. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dan kita akan membahas perikatan yang lahir karena perjanjian. Karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai perikatan. Hari ini kita lanjutkan ke perikatan yang bersumber atau yang lahir karena perjanjian gitu. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum kita masuk ke perjanjian atau perikatan yang lahir karena perjanjian, kita review sebentar perkuliahan kita yang kemarin mengenai perikatan, bahwa dalam kita hidup sehari-hari itu kita sadari atau tidak, setiap hari itu kita melakukan perikatan. Misalnya kita dari bangun tidur kemudian sampai tidur lagi, itu ada kemungkinan setiap hari itu kita terlibat dalam sebuah perikatan. Jadi seperti yang minggu lalu kita sudah diskusikan bahwa perikatan itu adalah hubungan hukum yang lahir di lapangan harta kekayaan, kemudian melibatkan subjek hukum. Gitu. Nah, hubungan hukum yang lahir, kemudian di lapangan harta kekayaan ada pihak yang terlibat, kemudian di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Begitu. Nah, unsur perikatan seperti yang minggu lalu kita bicarakan ada 4 hal ini. Yang pertama hubungan hukum. Hubungan hukum ini adalah hubungan yang kemudian di dalamnya ada hak dan kewajiban hukum. Begitu. Kemudian lingkupnya adalah di lapangan harta kekayaan. Jadi perikatan ini kemudian objeknya adalah harta kekayaan ataupun misalnya bukan sesuatu yang bisa dinilai dengan uang, tetapi undang-undang menetapkan itu harus terikat dalam sebuah perikatan. Kemudian adanya subjek hukum dan adanya objek perikatan. Kemudian kita review singkat ya, satu persatu. Yang pertama hubungan hukum, yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. Di sini definisinya bisa yang pertama menimbulkan akibat hukum, kemudian hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Jadi yang namanya hak dan kewajiban ini kemudian timbul setelah adanya hubungan hukum. Begitu. Jadi kalau di dalam perdata kan kita mengenal adanya subjek hukum, yaitu pembawa hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam konteks KUH Perdata atau BW ada 2, ada yang tahu? Ya, sebutkan nama sama NIM dulu, Mas. Ya, ya. Ya, betul ya. Jadi subjek hukum di dalam perspektif hukum perdata ada 2, ada orang perorangan atau reh person, dan yang kedua ada badan hukum, gitu. Nah, jadi dalam kaitannya dengan perikatan yang timbul dalam lapangan keperdataan itu bisa saja subjek yang terlibat itu bisa orang perorangan, bisa juga adalah badan hukum. Jadi misalnya seseorang kemudian mengajukan pinjaman di lembaga pembiayaan, misalnya di suatu bank, PT yang bentuknya PT, maka krediturnya itu bukan direkturnya atau bukan kemudian komisaris dari PT tersebut, tetapi yang bertindak sebagai subjek hukum adalah PT bank tersebut, karena dia adalah badan hukum. Begitu. Baik, kemudian unsur yang ketiga adalah apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat
dituntut pemenuhannya. Jadi yang namanya kewajiban ini harus kita tunaikan. Kalau sampai kemudian kita tidak melaksanakan atau menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, kemudian bisa dipaksakan pemenuhannya. Berbeda dengan hak. Kalau hak ini bisa jadi kita boleh untuk melepaskannya. Contoh sederhananya ketika saudara punya utang ke teman yang satu, itu kita harus bayar utang itu. Sedangkan kalau kita yang punya piutang terhadap temannya, boleh tidak kita kemudian merelakan supaya teman kita tidak perlu membayar? Boleh tidak kira-kira? Boleh ya. Jadi hak itu boleh dilepaskan, tetapi kalau kewajiban harus kita jalankan. Kemudian unsur yang kedua adalah kekayaan. Nah, kekayaan ini adalah hubungan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, atau jika tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi keadilan atau masyarakat menghendaki diberi akibat hukum, maka boleh. Itu jadi perluasan dari definisi lapangan harta kekayaan tadi. Jadi tidak hanya sesuatu yang dapat dinilai uang, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Nah, kemudian subjek yang terlibat dalam perikatan itu dalam konteks perdata istilahnya adalah kreditur dan debitur. Jadi kreditur ini adalah pihak yang kemudian bisa menagih haknya. Tetapi kalau debitur itu adalah pihak yang kemudian harus menjalankan kewajibannya. Gitu. Nah, dalam satu perikatan yang lahir karena perjanjian, misalnya perjanjian jual beli begitu, maka posisi kreditur dan debitur ini bisa bergeser atau kemudian bergerak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing pihak. Jadi penjual misalnya, kemudian dia berposisi sebagai kreditur, manakala penjual itu sudah menyerahkan barang miliknya, tetapi belum dibayar. Maka kemudian dia sebagai kreditur boleh menagih apa yang menjadi haknya. Pembeli pun sama, bisa menjadi kreditur manakala pembeli itu sudah membayar, tetapi barang yang dia beli belum sampai kepada tangannya. Begitu ya. Kemudian objek dari perikatan adalah prestasi. Jadi di dalam KUH Perdata di pasal 1234 itu ditentukan ada 3 bentuk atau 3 macam jenis prestasi. Yang pertama adalah memberikan sesuatu. Jadi dalam sebuah perikatan salah satu bentuk prestasinya adalah penyerahan kebendaan atau uang. Misalnya dalam jual beli tadi, maka penjual dia menyerahkan barang, pembeli menyerahkan sejumlah uang. Begitu. Kemudian misal contoh lain dalam perjanjian sewa menyewa. Jadi orang yang punya aset atau punya suatu ruang usaha, kemudian menyerahkan ruang usahanya. Kemudian bentuk yang kedua adalah berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu ini melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Jadi misalnya perjanjian pemborongan, atau kemudian saudara yang sering lakukan setiap hari itu melalui aplikasi Gojek. Nah, itu juga kemudian bentuk prestasinya adalah berbuat sesuatu, mengantarkan saudara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Jadi bentuk prestasi yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu, yang maknanya bisa kita sederhanakan, kalau dia berbuat sesuatu justru dia berarti melakukan cedera janji atau one prestasi gitu. Kemudian
Syarat prestasi. Ada beberapa syarat prestasi. Yang pertama sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jadi prestasi yang kemudian diperjanjikan dalam kaitannya perikatan subjek hukum satu dengan yang lain itu harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Kemudian yang kedua, hal-hal dan diperkenankan oleh hukum. Nah, ini nanti akan tampak lebih jelas ketika kita membahas syarat sah perjanjian. Kemudian dimungkinkan untuk dilaksanakan, kemudian harus ada manfaatnya bagi kreditur dan bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Ini review kita terkait dengan pembahasan kita minggu lalu mengenai perikatan. Jadi konstruksinya seperti ini, silahkan diperhatikan di slide, bahwa tadi kita bicarakan bahwa yang namanya perikatan ini adalah hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan. Melibatkan siapa? Melibatkan kreditur dan debitur. Kemudian apa yang menjadi objek perikatannya? Yang menjadi objek perikatannya adalah prestasi. Prestasi berdasarkan pasal 1234 bentuknya ada 3. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Oke ya? Ya. Baik, kita kemudian bergeser melanjutkan materi kita hari ini adalah mengenai perikatan yang lahir karena perjanjian. Saya ingatkan bahwa sumber dari perikatan itu ada 2. Jadi subjek hukum satu dengan subjek hukum yang satu, yang lainnya di dalam hukum perdata ini terikat itu alasannya cuma ada 2. Kalau tidak mereka terikat karena mereka membuat perjanjian, berarti mereka terikat karena ketentuan undang-undang. Jadi subjek hukum satu dengan hukum yang lain mungkin saja awalnya tidak terikat, tidak ada perikatan di antara mereka. Tapi kemudian misalnya seseorang itu bangun tidur, kemudian dia lapar, dia ke warung, ke rumah makan, kemudian order makanan, dan kemudian penjualnya menerima order itu, berarti kemudian lahirlah perjanjian, begitu. Dengan lahirnya perjanjian itu, maka kemudian yang makan tadi terikat untuk apa? Membayar, kemudian yang penjualnya terikat untuk menyerahkan makanan yang sudah dipesan. Termasuk juga undang-undang. Jadi undang-undang ini contohnya adalah misalnya suami dan istri. Nah, mereka terikat karena undang-undang untuk kemudian suami itu harus menjaga istri dan sebagainya. Termasuk contoh yang lain misalnya hubungan antara orang tua dan anak. Jadi orang tua dan anak mereka sama-sama subjek hukum, mereka terikat karena ketentuan undang-undang. Jadi anak kemudian harus merawat orang tua atau sebaliknya orang tua juga harus merawat anaknya ketika masih kecil. Nah, itu mereka tidak perlu buat perjanjian, mereka otomatis terikat karena ketentuan undang-undang, gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba diskusikan mengenai perikatan yang lahir karena perjanjian. Definisi perjanjian di pasal 1313 adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi definisi perjanjian di 1313 ini menekankan pada satu orang yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Nah, definisi ini kemudian dianggap oleh beberapa ahli hukum kurang tepat karena hanya satu orang yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Kemudian bandingkan coba dengan definisi yang kedua ini. Nah, definisi kedua ini ada kata-kata apa? Saling mengikatkan.
Nah, ini dianggap oleh para ahli lebih tepat begitu. Baik, itu mengenai definisi dari perjanjian. Kemudian tadi sebagai salah satu sumber dari perikatan, maka sudah tentu saja di dalam perjanjian itu ada perikatan. Seperti apa contohnya? Kita lihat di pasal 1457. Ini perjanjian jual beli. Jadi di dalam KUH Perdata itu ada salah satu klasifikasinya kan ada dua macam perjanjian. Ada perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama itu adalah perjanjian yang nama-namanya itu sudah diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contohnya ada perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar begitu. Sedangkan perjanjian tidak bernama itu adalah, atau istilah lainnya perjanjian innominat, itu adalah perjanjian-perjanjian yang lahir karena perkembangan di masyarakat. Jadi seiring berjalannya waktu, perkembangan di masyarakat memungkinkan lahirnya perjanjian-perjanjian baru. Contohnya ada franchise, ada kemudian perjanjian BOT dan sebagainya. Nah, itu contoh dari perjanjian yang tidak bernama. Nah, ini yang kami contohkan 1457 ini, jual beli ini contoh dari perjanjian bernama, yaitu perjanjian jual beli. Kita lihat di dalam perjanjian jual beli tadi ada dua pihak yang terlibat, yaitu ada penjual dan pembeli gitu. Nah, kewajiban dari penjual menyerahkan bendanya. Sedangkan kewajiban dari pembeli adalah membayar sejumlah harga gitu. Jadi ada hak dan kewajiban di masing-masing pihak. Kemudian yang poin 3 ini ada kewajiban dari penjual untuk menanggung cacat tersembunyi, diatur di 1491. Ini kalau diklasifikasikan jenisnya yang nomor 1 dan 2 ini adalah perikatan pokoknya. Jadi dalam jual beli itu unsur esensialnya itu harus ada harga dan harus ada barang. Gitu. Artinya apa? Ketika orang membuat perjanjian jual beli, mereka harus sepakati dua unsur itu, mengenai harga dan mengenai barangnya. Gitu. Nah, itu menjadi perikatan pokoknya adalah penyerahan kebendaan dan penyerahan uang atau pembayaran. Nah, perikatan aksesoris atau tambahannya adalah misalnya menanggung cacat tersembunyi. Kalau perikatan pokoknya sudah selesai, maka perikatan aksesorisnya akan mengikuti. Nah, kemudian kita masuk ke mengenai syarat sah perjanjian. Nah, syarat sah perjanjian ini adalah salah satu bagian penting kalau kita membicarakan hukum perjanjian. Besok nantinya ketika saudara sudah praktek bekerja, ini juga merupakan hal penting. Artinya apa? Ketika saudara diminta untuk mereview sebuah perjanjian atau kemudian menganalisis perjanjian, salah satu hal pokok yang harus saudara lakukan adalah pastikan dulu perjanjian itu sah atau tidak. Perjanjian itu sah atau tidak. Nah, untuk mengukur perjanjian itu sah atau tidak, ini kita bisa mendasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Bahwa pasal dalam KUH Perdata itu kan ribuan ya. Ribuan pasal, tapi ada beberapa pasal yang memang familiar dan saya katakan ya kita wajib tahu. Gitu. Salah satunya ini 1320. Nah, dalam 1320 ini ditentukan ada 4 syarat sah perjanjian. Syarat yang pertama adalah adanya persetujuan atau kesepakatan di antara para pihak.
Kemudian syarat yang kedua adalah adanya kecakapan. Kemudian syarat yang ketiga adanya suatu hal tertentu, dan yang keempat adanya sebab yang halal. Nah, dari 4 syarat ini kemudian diklasifikasikan menjadi 2, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, syarat pertama dan kedua ini karena berkaitan dengan subjek pembuat perjanjiannya, maka kemudian disebut dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat ketiga dan 4 karena berkaitan dengan objeknya, maka disebut dengan syarat objektif. Gitu. Nah, konsekuensinya apa ketika syarat itu tidak terpenuhi? Maka ketika syarat subjektif itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu konsekuensinya adalah dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan maknanya adalah bahwa perjanjian itu mengikat sepanjang tidak diajukan tuntutan pembatalan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Akibatnya apa apabila tidak terpenuhi? Akibatnya adalah perjanjian itu batal demi hukum. Artinya sejak awal perjanjian itu dianggap tidak pernah ada dan masing-masing pihak tidak bisa meminta haknya. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan, Mas. Ya. Ya. Oh iya. Oke, jadi pertanyaan bagus ya dari temanmu. Apakah perjanjian itu, apakah materai itu menyebabkan kemudian perjanjian itu sah atau tidak? Karena kita sering dengar di masyarakat bahwa kalau orang buat perjanjian harus di atas materai. Maka bagaimana kita menyikapinya? Kita kembalikan ke syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian ada 4 tadi, ada sepakat, cakap, hal tertentu, dan kausa yang halal. Nah, saya rasa mungkin ini akhir dari perkuliahan kita hari ini. Jadi intinya kita membahas mengenai syarat sah perjanjian ya. Ada 4. Apa tadi? Yang pertama sepakat, kemudian yang kedua cakap, yang ketiga dan yang keempat adalah saya. Baik. Nanti minggu depan kita akan uraikan satu persatu mengenai 4 syarat itu dan kita lanjutkan ke materi mengenai perikatan yang lahir karena undang-undang. Demikian akhir dari kuliah hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.